kasih Tuhan, baik yang online di rumah maupun yang ada di gereja. Selamat menikmati firman Tuhan. Selamat menyembah Tuhan. Selamat menunggu waktu Tuhan. Tema kita bulan Agustus adalah God's Time atau waktu Tuhan. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita, ya. Kita akan belajar bersama-sama untuk kita merenungkan firman dan melakukan firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus Allah Raja Pencipta hidup kita. Amin. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh hadir, kami boleh datang ke tempat ini dalam keadaan yang baik. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami datang, kami mau menaikkan puji, syukur, kemuliaan sebab Engkau adalah Allah yang baik. Haleluya, amin. Hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana, ajar kami Bapa dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Bapa, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana, agar kami
hanya bagimu Yesus. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa
sembah, Kau yang layak diagungkan, Kaulah Raja. Haleluya. Syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kaulah kekuatan kami, bersama-Mu kami aman Tuhan, bersama-Mu kami menghadapi kemenangan demi kemenangan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya waktu-Mu yang terbaik. Haleluya, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang sama-sama katakan lebih sungguh. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu-Mu Tuhan yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lebih sungguh lagi. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amini bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dia pasti menolong tepat di waktunya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bersama-sama, mari kita bangkit berdiri dan katakan, oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, namun kami mau percaya Tuhan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dialah Raja. Dia tahu waktu yang terbaik bagi setiap saya dan saudara. Dia pasti akan segera menolong saya dan saudara. Amin. Yang siap memuji, memuliakan, meninggikan nama Yesus Raja di atas segala raja. Katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita rindu bangsa kita dipulihkan, dimenangkan, dan diberikan damai sejahtera. Haleluya. Ku
layak dipuji dan disembah. Amin. Mari berikan salam kanan kiri, katakan, kita menyembah Tuhan yang benar. Dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkat kami tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batu kami Tuhan, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup kami Tuhan. Oh, Kaulah keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Amin. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh haleluya, Kau Allah yang benar, Kau luar biasa Tuhan. Oh haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku, sama-sama katakan, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Engkaulah Tuhan yang benar. Sebab hanya Dialah yang layak diberikan kuasa, yang layak diberikan pujian dan hormat. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami telah memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan.
Biarkanlah persembahan ini Tuhan Kau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, khususnya di gereja-Mu GAB Mahanaim Sidoarjo ini Bapa. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami memberi dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah beribadah ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran kami, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang kami andalkan, hanya Engkau Yesus, satu-satunya yang kami percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Tidak ada yang lain. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi dengan iman. Nyanyikan, katakan. Satu-satunya Yes. yang ku andalkan. Jangan sandingkan Tuhan dengan apapun. Satu-satunya yang ku Hanya Dia yang bertakhta di dalam hati kita. Engkau sumber kekuatan, sumber Hanya Dia pengharapan kita, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Katakan. Engkau Tuhan memberkati, Amin. Tuhan penyembuhku. Yes. Tuhan pemulihku. Sekali lagi. Katakan dengan iman percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Lebih semangat lagi buat Dia. Haleluya. 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 Hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus yang kami nantikan dan kami harapkan saat ini, karena kami sangat rindu dan membutuhkan kuasa firman Tuhan. Satu-satunya yang menjadi kekuatan hidup kami, satu-satunya yang menyelamatkan kami, satu-satunya yang menjadi penolong hidup kami hanya firman-Mu. Urapi kami, setiap jemaat-Mu tidak terkecuali satu persatu, setiap hati dengan kerinduan yang besar untuk kami menerima firman-Mu. Urapi Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap perkataan firman Tuhan, kami menghidupinya, dan kami percaya kami menikmati keselamatan berkat yang terbesar di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, karena tanpa urapan-Mu kami tidak akan mungkin mampu menyatakan isi hati-Mu. Tapi semua apapun yang Kau nyatakan melalui lidah mulut hamba-Mu adalah firman yang menguatkan dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Shalom. Latihan paduan suara dulu ya, yang semangat. Shalomnya itu ya. Shalom. Puji Tuhan. Nyatakan bahwa kita sudah sarapan. Puji Tuhan. Selamat pagi, setengah siang, nanggung ini ya. Oke, semua diberkati Tuhan. Sukacita. Tak absen loh ini. Sungguhan tak absen. Tadi Pak Yusak tak cari. Oh, sekarang ada. Puji Tuhan. Iya, lomba ya. Oh, pasar. Puji Tuhan. Haleluya. Enggak apa-apa. Yang penting hari ini kita ada di rumah Tuhan. Yakin rumah Tuhan? Yakin? Ya, berarti kalau datang kepada Tuhan, ke rumahnya Tuhan ya mesti sopan, santun, puji Tuhan, ngerti aturan, tidak boleh kurang ajar. Kan Tuhan, rumahnya Tuhan ya. Kalau ada orang datang ke rumah saudara, kira-kira dia berhak nggak tiba-tiba ngatur ini, mau masuk, tidur, sakarpe dewek, buka-buka kulkas, nggak mungkin toh. Iya toh. Ya dimarah sama pemilik rumah. Nah, seperti itulah Tuhan, pemilik rumah Tuhan, Dia pemilik surga, ya toh, ada teologianya semua, dan itu menjadi berkat buat saudara saya yang luar biasa. Hari ini kita mau belajar, tadi pagi firman Tuhan itu ajaib, dahsyat. Hari ini kita mau belajar keselamatan hanya dari Tuhan Yesus. Yudas pasal 1 ayat 3. Yudas pasal 1 ayat 3. Karena usianya masih muda, jadi ya kalau khotbah mesti ada catatan ya saudara. Cek gak lali. Tapi catatan begini ya, tidak pakai HP, enggak, HP-nya mati. Supaya tidak lupa, karena
sudah muda begini nih ya begini nih ya. Yudas pasal 1 ayat 3. Wes dibuka, agak panjang tapi gampang. Ya, gampang. Demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Amin. Saudara-saudaraku, dikatakan ayat 3 tadi, yang kekasih. Jadi kita ini kekasih-kekasih Tuhan. Yang sadar, percaya kita kekasih Tuhan, ayo angkat tangan. Aku gak yakin Pak, aku welek ini Pak. Dosaku banyak Pak. Aku hina Pak. Ya, aku banyak kelemahan Pak. Itu aslinya kita. Nggak usah merasa sok suci. Nggak usah merasa sok bener. Ya, siapa orang dosanya paling banyak sekarang ini? Nih, pendetanya nih. Harus berani, gentleman. Karena siapa yang mengaku dosanya diampuni. Yang ditutupi pakai jas begini, dalamnya munafik. Waduh. Busuk. Ya, tak apa-apa. Saudara direndahkan orang, maaf, saudara diolok orang, saudara dihina orang karena kita mungkin berdosa jelek, puji Tuhan. Kenapa kok puji Tuhan? Kita punya satu-satunya, hanya satu. Di seluruh dunia, kitab suci banyak. Tapi hanya ada satu, yaitu Alkitab, yang berani dan sudah menyatakan keselamatan. Itu ada kata keselamatan. Cari ono kitab suci mana yang ada kata keselamatan? Tidak ada. Kasih tahu. Ya. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Alkitab kita ini. Yang tadi pagi saya bilang ini adalah Allah yang sudah menjadi manusia. Yang sudah berkorban pada saudara dan saya. Ya ini. Dan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Mungkin ini doktrin sederhana, tapi sangat aplikatif bagi kita, karena kita sangat membutuhkan. Karena yang kita andalkan hari ini bukan keselamatan. Ya, kalau ngomong pendahuluannya gitu misalnya gampangnya, di dalam hidup kita secara rohani, secara apapun, ada 3 prioritas hidup. Yang pertama tentunya keselamatan. Yang kedua tentunya kesehatan, tubuh jiwa roh. Ya. Dan yang ketiga baru kebutuhan materi, jasmani, uang lah gitu loh segampangnya. Pekerjaan, pokoknya yang jasmani semua. Itu prioritas nomor 3. Hari ini banyak orang terbalik. Mengapa khotbah ini harus disuarakan? Gitu. Karena kita kekasih Tuhan. Hanya kekasih-kekasih Tuhan yang berhak menerima kuasa firman yang dahsyat luar biasa. Yang setuju katakan amin. Bukan dahsyatnya bukan Yudianto, no. Saya tidak dahsyat. Iya toh, tidak dahsyat, maaf ya. Ya kita ada kelemahan tubuh toh, capek dan sebagainya. Itu biasa. Tidak makan ya lapar, diterus-terus malah mulai pusing. Coba diterus-terus lagi semaput. Itu kelemahan. Hal biasa. Tapi ingat, prioritas ini kita perlu tahu. Ada banyak orang mengejar nomor 3. Pekerjaan, kerja, duit, wis pokoknya sukses, supaya status naik, jabatan tinggi, wis pokok menghalalkan segala cara, tidak punya moral hari ini, hanya karena mengejar nomor 3, kekayaan, harta, keberhasilan jasmani, sehingga dia melupakan nomor 2, kesehatan. Sehingga nanti satu waktu ketika dia sudah mulai kaya, tapi badan sakit semua, duit habis untuk berobat. Yang lebih fatal lagi, jangan sampai terjadi di jemaat GAB Mahanaim. Mengabaikan nomor 1 demi nomor 3. Mengabaikan nomor 1 demi nomor 2, kesehatan. Wah, sekarang ini kan gembar-gembor. Sampai di grup kita itu isinya itu bukan firman Tuhan lagi. Kalau tidak percaya tanya Bu Evi, Pak Hendri yang ada di grupnya kita ya, Korda. Isinya bukan firman, tidak ada firman di situ, hampir tidak ada. Isinya fitness, nge-gym, makanan sehat, jalan, kulineran, rekreasi. Iki sakjane aku mikir, iki sakjane grup RT apa? Rumah tangga ta, PKK ta? Iki grup kerjaan apa sih iki?
Jari ini grup pendeta. Loh iya enggak apa-apa, saya bukan masalah mengkritik. Aku gak tahan saja nih. Kok ada grup pendeta isinya fitness? Pimpong. Iki sajane pendeta tenan apa pendeta-pendetoan iku. Wis jujur aja ngomong. Lah memang iya kok. Olahraga perlu. Yes. Lebih perlu keselamatan. Karena keselamatan membuat kita juga sehat. Olahraga membuat kita mati. Baru mati toh. Pemain bulu tangkis Cina main di Jogja 17 tahun. Lagi bulu tangkis, kejuaraan dunia loh itu. Mati. Di lapangan. Ya toh? Ya Pak, ya. Enggak tahu dah. Main Cina siapa namanya? 17 tahun loh, cowok. Semakin banyak olahraga atlet, mati. Ya. Iya, bulu tangkis. Rudi Hartono juara 8 kali All England. Belum apa-apa. Bypass jantung Australia dulu berapa tahun yang lalu. Ya memang belum mati. Belum waktunya. Ya. Bisa sehat olahraga. Pengen tahu aku. Instruktur fitness itu apa ndak mati kabeh? Pengen tahu aku. Loh iya toh, aku ndak mendoakan jelek loh Bapak Ibu. Aku ingin merubah mindset kita. Bahwa olahraga bukan membuat kamu sehat, bukan membuat kamu panjang umur. Yang buat kamu sehat panjang umur, keselamatan firman Tuhan. Nih, percaya ndak? Ya sudah, ada percaya. Oh ini yang menjamin kita kok. Tuhan itu pencipta dan segalanya kok. Loh iya toh, makanya harus tahu. Hanya ada, keselamatan hanya ada di dalam kekristenan, satu-satunya. Berbahagialah saudara saya, para kekasih Tuhan, kita ini berbahagia. Sangat luar biasa, karena kita diberkati dengan keselamatan, bukan materi. Nanti materi ngikuti. Udahlah percaya, jamin. Tadi udah nyanyi, dia mengangkat aku. Tinggi, ya toh? Diangkat kita tinggi, yakin. Percaya, ojo ditunggu tapi. Kapan Tuhan ngangkat-ngangkat? Kapan Tuhan ngangkat? Iya, kamu kaboten makan. Kamu kaboten makan. Kamu kaboten duit, makanya gak diangkat-angkat, abot. Berat. Hati-hati saudara. Ayo kita fokus. Gereja untuk apa? Bukan untuk show. Ini untuk pertunjukan. Maaf ya, Trans TV jauh lebih bagus. Pertunjukan. Ya toh, show-show artis. Jauh lebih bagus. Luar biasa. Tapi hari ini gereja menjadi seperti itu loh. Sebenarnya ini apa? Kita tidak ngerti fungsinya untuk apa. Jadi pendeta juga begitu. Oh pendeta, enak loh jadi pendeta itu. Bener enak. Tidak ada satupun polisi yang berani. Ditilang loh. Begitu lihat gini pendeta dikeluar. Bebas. Pak hati-hati ya mohon doanya. Loh malah kita gak ngei malah minta doa dia. Jadi pendeta kabeh. Adur, gak karu-karuan aku bilang. Lah iya. Lah bener, aku sering, maaf ya. Pergi dijemput kalau luar kota, dijemput. Ya. Ya ada sing pengusaha ya apa, tapi dia pendeta. Aktif di ini wis gak usah dia sebut ya. Aktif pendeta. Mobilnya sudah dikasih lampunya polisi kedap-kedap gitu loh. Dipasang itu. Ya. Saya tanya, loh kok dipasang lampu? Oh iya, biar polisi tidak berani. Bener saudara, baru ngomong gitu. Lampu merah diterabas. Polisinya di sebelah sana keluar saudara. Keluar langsung, mau lari-lari mau ditangkap, mau disetop. Lampunya nyala, gak mati polisi, malu pura-pura karun. Pura-pura ngelewes-ngelewes. Loh. Terus bilang, Pak Yudi, mujarab toh. Mantap toh. Aku bilang gini, kok, sorry kok. Ini enggak cepetan dicoplok, masuk neraka kok. Ini enggak cepetan lampu dicoplok, lu masuk neraka, aku bilang. Kasar ya. Lah iya, harus to the point. Nah, pendeta enggak dihalusi. Mau dikasari ya gak tobat kok. Mau dihalusi, sampai kapan? Nggih. Matur suwun nggih, nuwun sewu, nuwun 2000 ya gak apa-apa. Bawat orang bilang, ya tegas, berani, kebenaran tuh seperti itu. Wah, nanti dibenci orang Pak, lebih baik dibenci orang daripada dibenci Tuhan. Ini kekasih Tuhan loh, ayatnya, udah jelas loh ya.
Lebih baik dibenci manusia tidak apa-apa. Karena kebenaran maksudnya. Karena kamu pegang firman. Karena masa depan, hidup yang damai sejahtera yang luar biasa. Di dalam tangan Tuhan, pasti 100% terjadi, terwujud. Yang setuju katakan amin. Iya. Tapi nek kita cuma nyeneng no manusia, ya sekejap. Hanya sekejap saja. Sing mbok seneng no mati, bubar. Atau kamu yang mau nyeneng no kamu mati, bubar juga. Iya toh? Loh ayo belajar mikir loh ini. Iya toh? Semua. Tuhan itu baik sekali lagi. Satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam kekristenan. Ya, satu-satunya. Keselamatan itu apa? Intinya gampang. Keselamatan itu penebusan hidup kita dari dosa, dari kutuk dosa, dari ikatan dosa. Kita ditebus, kita dibebaskan. Intinya itu hal yang mustahil, tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapa saja. Kuasa apapun di dunia tidak ada yang bisa melakukan penebusan dosa manusia. Kecuali Tuhan Yesus Kristus. Itu perkara besar, sangat besar. Bahasa Yunani bilang, megas, super besar. Gede. Kalau yang besar, kalau yang sulit, kalau yang mustahil saja Tuhan bisa, sudah lakukan untuk saudara dan saya. Apalagi perkara kecil, makan, minum, nasi, pekerjaan, gampang. Yes? Betul? Kalau perkara hal yang besar saja Tuhan bisa kerjakan. Kalau perkara sehari-hari, aduh mudah-mudah, tidak usah mengeluh. Sakit, Tuhan aku minta sembuh, tidak usah minta. Tuhan otomatis kasih. Karena Tuhan tidak suka kekasihnya itu sakit. Benar toh? Kita punya pasangan kekasih atau suami istri lah terserah. Emang seneng kalau istri atau suaminya sakit. Dia toh? Mesti gini. Apa? Sakit aku. Ya itu, tak omongi. Kapok. Iki pasangan model opo. Sorry ya. Apalagi nih anak sakit. Loh bener kan? Kita ikut sakit. Bahkan kita berprinsip, nek isa kamu waraso sembuh, aku sing sakit. Sakitnya pindah sini ae. Loh iya toh? Loh apalagi Tuhan. Kekasih kita loh dia. Dan kita kekasih Tuhan. Terus seneng tak Tuhan lihat kita sakit? Pengen tahu aku. Memang Tuhan seneng lihat kita kekurangan, melarat. Gitu loh, wis to the point. Gak mungkin toh. Lah ya sudah, percaya makanya keselamatan tuh inti berkat terbesar saya katakan bukan materi. Berkat terbesar itu bukan tokomu rame, bukan usahamu maju, bukan jabatanmu tinggi, bukan. Berkat terbesar adalah ketika kita bisa menerima, menikmati dan bahkan mewujudkan nantinya keselamatan itu. Itu terbesar. Nanti hal sepele, lain-lain istilahnya jasmani, uang, gampang. Sumber tadi sudah kita nyanyi satu-satunya. Sumber keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gampangnya itu tadi. Yang sulit saja Tuhan sudah kerjakan. Dan Tuhan bisa kerjakan. Apalagi yang mudah. Pasti Tuhan kerjakan. Dan pasti bisa. Doanya gak usah minta-minta ya. Ini aku bilang. Iya. Mungkin ajaranku terlalu ekstrim. Pribadi. Cara doaku terlalu ekstrim. Karena aku pakai doa Bapak kami. Dan di situ aku selalu bilang, pada jemaat pun saya ajarkan, saya berani ngomong, saya tidak pernah minta sama Tuhan kekayaan. Tidak pernah minta. Dari dulu saya tidak pernah minta kekayaan. Saya minta cukup. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami secukupnya. Bang sehari lo makan, katanya 3 piring. Ya, sekarang nasinya cuma sepiring 1. Yang lain isinya sayur, tomat, dan begitu-begitu saja tiap hari. Terus mau minta seberapa banyak? Sak rombong. Emang ini tadi tuh, basar. Ini basar bawa rak 2, bawa rombong istilahnya. Lah kita makan sehari cuma begitu loh, mau minta berapa? Apa yang kamu kejar di dunia ini? Kenapa enggak ngejar Tuhan Yesus? Kenapa enggak ngejar hal rohani? Nanti yang jasmani, puji Tuhan, yakin 100% dijamin oleh Tuhan. Amin, ini kurang semangat. Iya, pengen apa?
secara jasmani banyak. Lah bener gak? Nek ditanya pengen apa? Oh banyak pasti. Pengen soge, pengen toko rame, toko. Ya wes puji Tuhan. Ya toh? Puji Tuhan aku bilang. Ya wes sakarepku, tapi ingat. Pegang Tuhan Yesus saja. Keinginannya nanti biarin aja. Taruh aja di kotak sudah, di memori sudah, biar noai. Nanti terjadi satu demi satu. Iya. Saya saja pribadi, dari sejak muda ya melayani Tuhan. 40 tahun lebih hari ini, 43, 44 tahun hari ini melayani Tuhan. 20 tahun saya full part time. Hari ini 24 tahun full timer. Sudah full, tidak bekerja sama sekali, tidak ada income 1 rupiah pun. Saham tidak punya, obligasi tidak punya, semua tidak ada. 24 tahun, sejak tahun 2000. Ngelayani Tuhan 44 tahun. Kekurangan? Enggak. Kok bisa? Embuh. Siapanya enggak tahu. Loh bener. Enggak tahu. Nek tak cerita no, aduh. Pusing saudara, denger no pusing. Kenapa? Pusingnya karena saudara ngeyel gitu loh, enggak percaya. Mosok sih. Ya wes, wong aku sing jalani kok. Lah percuma tak saksi no. Nek tak saksi no sampai jam 12 siang enggak selesai loh khotbah ini. Loh iya. Gampang dan nyata, mujizat itu sudah. Aku tidak pernah minta Tuhan mujizat, karena keselamatan itu sudah merupakan mujizat terbesar dalam hidupku. Aku punya Yesus, Yesus jadi aku kekasihnya, itu sudah mujizat terbesar. Titik. Tapi terjadi secara jasmani, yes. Tidak apa-apa, kita juga ngalami badai. Tadi itu nyanyi kan gitu, banyak badai memang. Iya memang. Dalam hidup badai saya terbesar 2 kali. Tahun 96 anakku nomor 2 laki, cepet ya, anakku nomor 2 laki mati. Dipanggil Tuhan umur 1,5 tahun. Bayi sih. Itu badai pertama. Rasanya kaki sudah tidak menginjak bumi ini. Tak bilangin. Waktu itu pemakaman langsung. Itu pendeta khotbah. Maaf. Wis jelek lah aku tuh, wis ngedabur ngomong tok iki gak. On gak ngalami kan. Bayangin. Anak nomor 2 laki meninggal. Dipanggil Tuhan katanya. Ya wis lah, itu badai pertama. Rohani saya, iman sih tetap percaya Tuhan Yesus, tapi rohaninya bukan 0, minus. Di bawah 0. Mana? Kalau teologi praktikal, katanya teologi bukan praktikal. Mana kesembuhan itu? Mana? Gitu toh. Ini yakin, sampai aku di makam tak gini loh. Ini mimpi apa sungguhan sih ini? Sungguhan. Tahun 96. Itu badai pertama yang membuat saya benar-benar takluk aku mbek Tuhan. Wis memang Tuhan ndak bisa wis. Ya sudah, kurelakan. Mau ya apa sudah mati masuk peti. Mau enggak direlakno ya apa? Iya toh, ya wis. Cinglim main toh logika. Ya sudah. Badai kedua kemarin 2020 baru 4 tahun. Bu Evi pasti tahu. Istriku kena stroke. Isin loh. Karena gara-gara Covid. Kena Covid, pada kena Covid saya enggak tahu nek kena Covid karena OTG istilahnya. Sama enggak tahunya. Tanpa gejala apapun. Tiba-tiba kita Covid-nya lewat dari mana kita juga enggak tahu, kita sudah keep ya. Hati-hati enggak keluar, ibadah juga sudah enggak, ya toh. Tapi September 2020 itu tiba-tiba dia lemes sebelah kanan gini. Loh. Enggak jatuh tapi lemes gini. Waduh, aku stuck, wah, stroke ini. Ya toh, wis langsung tak tolong cepet, langsung telepon dokter RKZ. Wis Pak, bawa sini RKZ cepet. Golden time, ngono terus saya. Ya wis. Tak bayar kaset, tak wangkel naik mobil, tak setir dhewe. Ternyata stroke. Dicurigai, malam itu langsung dicek semua. Waduh, ini jangan-jangan Covid, Pak. Wah, ini penyebabnya. Periksa PCR, langsung des positif. Itu badai. Maaf, 12 hari di RKZ opname. Memang ada pertolongan Tuhan. Tapi 12 hari pertama oke, baik-baik saja. Hari kedua turun lagi, drop lagi.
Setelah itu drop terus, sampai 12 hari saya bawa pulang, kondisinya begini. Tidak bisa apa-apa. Istri saya. Dalam posisi COVID dan stroke. Stroke dan COVID. Rumah sakit, maaf saya tidak nyalakan. Karena kondisi itu, waktu itu COVID itu menakutkan. Masih belum banyak ilmu, informasi. Ya, baru pertama itu. Maret di Indonesia. Ya, COVID. Kita September, baru 6 bulan, belum ada vaksin. Nah, gini. Saya lupa Bu Evi datang ke rumah saya enggak ya? Tapi sudah 1 tahun itu ya. Sudah, istri saya sudah bisa jalan dan sebagainya. Gini, pulang rumah sakit begini. Suruh naik ambulan. Enggak. Tak gendong ambil aku. Ya, sak rumah sakit pulang itu, saudara. Diinfokan pakai walkie-talkie, satpam. Dibersihkan jalanannya itu loh. Dibersihkan dari orang maksudnya. Lah ada kan, maaf ya, sorry. Yes, pokoknya intinya ada orang-orang yang agama wis ngono, iya toh. Begitu tahu, wah itu morat-marit saudara luar semua. Aku ngene. Lah apa sih kok cek wedine? Jare kon duwe Tuhan Yesus. Lah kok cek takote? Iya toh? Saya enggak boleh. Saya bilang, "Sudah, Pak. Istri saya COVID, saya juga COVID. COVID tambah COVID, gak apa-apa wis lah. Sudah aman, sudah COVID kok, tak rangkul, tak naik no mobil. Tidak ada yang berani, saya tidak ngelarang. Ya wis lah, saya tidak ngolok, enggak, memang tidak berani. Ya wis loh, mau ya apa lagi? Kon bayar berapapun. Ya masih ada pertolongan Tuhan, 12 hari kita di rumah sakit. Biaya habis lebih, sekitar 100 juta lebih. 140-50. Dan karena Tuhan Yesus, saya tidak bayar 1 rupiah pun. Rumah sakit tidak bayar 1 rupiah pun. Loh, kok ketenggeng sih? Wedi karo stroke tadi. Tidak usah takut. Saya sudah merawat pasien stroke. Ya toh, sejak itu saya melayani untuk orang-orang yang sakit COVID. Karena saya tahu persis bagaimana orang COVID itu dijauhi oleh semua manusia. Cuma anjing tok yang berani deket kita. Sih tahu kamu. Mau pendeta, mau orang rohani yang ngetop-ngetop pakai baju apapun, tidak ada yang berani dekat kita. Tidak ada yang berani dekat datang ke kita. Maaf ya, bukan sakit hati. Ya sakit toh. Sakit dalam arti gini. Tuhan, aku ini sakit COVID. Mbok timpai lagi seolah-olah ada dari perlakuan orang. Betapa menderitanya orang COVID itu waktu itu. Maka sejak itu saya komitmen. Setiap orang COVID hubungi saya, tak layani. Gak peduli aku. Duit gak apa-apa, sembarang. Karena aku sudah terima berkat besar. Ya, hampir 150 juta. Tidak bayar RKZ, bisa dibuktiin. Cari nama pasiennya, Ruth Trieni Putri Gunawan. Tanggalnya berapa? 12 September, ini hampir 4 tahun. September. Ya. Ada semua. Tidak bayar 1 rupiah pun. Saya masuk pertama di mana? IGD ya, dimintai uang muka 10 juta, ya TF, transfer 10 juta, debit, ya, 1 bulan berikutnya pulang, tidak pakai urusan administrasi, 1 bulan berikutnya saya ditelepon RKZ suruh datang ke sana, duit 10 juta dibalik no. Siapa sing bayar? Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak pernah minta gratis saudara, saya sudah konsekuen, sakit itu mesti bayar. Masih dokternya, direkturnya, koncoku tetap bayar. Tidak apa-apa. Soalnya kayak kita tidak bayar, dia tidak bisa nyicil Innova. Ya toh? Nah kita pasiennya gratis kabel, dokternya gak bisa nyicil. Gitu loh. Tidak apa-apa. Tapi sekarang dibuat, aku dapat gratis sih. Mau apa? Aku tidak muji-muji rumah sakit itu. Rumah sakit itu pun ada yang bayar. Pasti ada toh, tidak mungkin gratis toh. 1 minggu pertama begini, saya langsung pulang, telepon anak saya kecil, "Mei, sediano kursi roda, taruh di muka, karpot istilahnya halaman ya, karpot mobil, wis, taruh situ kamu tinggal masuk, aku dinaik deh kok COVID." Ya toh, wis tinggal deh takut, ya wis, warung kan cuma nggak ngerti. Ya udah, berat, kursi roda tak gledek deket no pintu, istri tak turun, tak rangkul di duduk wis, naik kursi roda 1 minggu. Ya rumah saya tuh ada sing, ya namanya rumah kan enggak mungkin rata semua.
Dari rumah ke taman gitu kan ada satu naik truk. Waduh, ya apa? Bikin deh aku. Tak bikin blabak, toko multiplex. Ya toh, beli, aku telepon toko, kirim, tak guraji dewek, bikin sendiri. Benar, supaya gampang kursi rodanya. Tiap pagi tak bawa ke taman, belakang rumah saya itu taman gitu ya. Berbatasan belakangnya gereja, belakangnya rumah, karena itu belakang-belakangan gini. Tengahnya taman. Siang, ya enggak siang, yang pagi gitu, 8, 9, tak bawa ke situ. Dia kan tak berdaya, karena di kursi roda. Mau tak bawa kemana saja kan dia manut. Mau gak manutnya apa? Dia enggak bisa. Ya toh. Tak panas lah jemur ya manut. Rambutnya panjang sak begini, tak potong jadi pendek kayak laki. Ya manut aja. Ono kabeh foto nih. Aku salon, enggak, itu salon aku. Tapi iso. Buktinya sejak Covid sampai hari ini aku sendiri potong rambut sendiri ini. Enggak ada di salon ini. Modelnya apa nih? Korea tuwek. Ya ini modelnya. Ya toh? Iya, jamur, mendul. Motong dewe lagi. Enggak percaya toh? Banyak orang tidak percaya. Sendiri tidak, bukan dipotong no orang. Ya saya duduk di depannya kaca, sudah potong sendiri. Jadi tidak ada model ya, pokoknya resi aja penting. Nek tengahnya tak antekno pisan, wah elek iki kok dipikir wong stres sih kok repot iki. Ya tengahnya sih ono, tapi ya apa cara ngetrape jare bojoku? Trapen gini, ngetrapen mau ngetok iki wis angel kok. Ya apa carane? Bener enggak? Ya toh. Tapi puji Tuhan, 1 minggu tiap pagi tak pijet. Singkat cerita. Terus tiap pagi berdiri sudah. Sampai bisa berdiri. Mujizat. Wih, haleluya. Nggak sampai 2 minggu, jalan. Haleluya. Tak video, tak kirim ke dokternya di RKZ. Dok. Dia dokternya masih umur 40 gitu ya. Cewek. Mami kok dahsyat. Lah, ini kan mami lihat bisa jalan. Wah. Tuhan Yesus. Tapi itu menjadi badai buat saya loh saudara. Iya, hari ini sembuh. Walaupun ya maaf ya namanya stroke. Ya ono meninggali cacat lah istilahnya ya. Nggak bisa normal kakinya, tangannya masih ya kurang-kurang dikit. Belum bisa nulis gitu ya. Nulisnya ya gak karu-karuan. Ngalah-ngalahi anak TK gitu ya enggak apa-apa. Iya toh, belajar. Iya, wis 4 tahun. Puji Tuhan, Tuhan tolong. Bisa jalan. Tajak mana-mana luar negeri. Kenapa? Aku bilang ya udah ini kesempatan dari Tuhan. Dan juga latihan jalan. Ya toh. Jadi latihan jalan sih jauh. Nek jalan pergi bawa kursi roda. Enggak usah bawa kursi roda, nanti manja. Nggak ada manja. Ya toh, nak kursi roda. Itu enggak usah. Jalan. Enggak apa-apa, bisa jalan sendiri bisa. Di rumah aktivitas sendiri bisa. Itu mujizat, tapi itu badai tadinya buat saya. Aduh Tuhan. Sama aku ngomong. Saya APD lengkap, nggak boleh masuk kamar. Dimarahin mbak suster Londo itu, sing Belanda lho. Ngamuk. Ambil suster Indonesia aku boleh masuk. Kenapa kok boleh masuk? Karena suster Indonesia dia nggak berani ngelayani. Lah siapa yang ngelayani? Ya sudah, suaminya sendiri. Podo COVID. Bu, dokter bilang, oke, masuk. Wah, nemu suster Belanda. Wow, ngamuk. Aku dimarahin, lu podo COVID. Dia nggak mau tahu. Tak bisa. Gitu. Tidak boleh. Nah, saya ya wis lah, tidak boleh ya nurut. Jadi saya ada di lorong-lorong yang sepi-sepi. Saya izin puskesmas, izin Pak RW, RT semua. Karena saya harus ngelamat istri saya. Harus keluar, saya isolasi mandiri. Ya apa ini? Bingung toh. Lah sing ngelamat istriku sapa? Rumah sakit gak berani Pak. Ya wis, aduh ya apa Pak? Cobaan jadi ini Kepala Dinas Kesehatan Surabaya. Aduh, cobaan ini Bapak ini kok cek berat Wis puji Tuhan, wis doa ya Ibu, wis gitu toh. Ini tak kirimi makan ya, ndak usah Bu, sudah aku gampang makan nih, ndak usah. Itu, ya. Itu cobaan berat. Tapi karena kita punya Yesus, aku ndak pusing. Dan aku percaya, finishnya pasti baik. Aku cuma doa, video call sama istri, dia di kamar aku supaya dia bangkit moralnya, mentalnya ya. Kelihatan nek suaminya datang. Mah, ini loh aku di sini loh, aku di rumah sakit. Oh ya, aku di sini tak tunggu kamu. Ya tak apa-apa, aku ndak boleh masuk ke sini. Aku berdoa ambek Tuhan, diem di sini. Minta satu toh, Tuhan. Maaf ya Bapak Ibu, maaf ya, saya ndak nyindir ya ndak. Ini hati saya, doa sama Tuhan di RKZ.
di lorong-lorong. Pakai APD. Dokter koncoku lho ketemu ngene gak ero kok. Aku yang menengahi. Aku mesti ero nek aku positif, aku diem. Aku doa ambek Tuhan, Bapak. Aku ndak siap jadi duda. Maaf loh ya, jangan tersinggung ya. Itu doaku, aku ndak siap jadi duda. Aku ndak siap nek istriku meninggal. Ya apa caranya, apapun kondisinya, jangan meninggal Tuhan. Bapak, jangan meninggal. Tak terima, tak rawat. Inilah waktunya, setelah 30 tahun, dia melayani aku sebagai istri kan, melayani rumah tangga semua kan dia, aku kerja dulu dan sebagainya pelayanan. Sekarang mungkin ini tiba saatnya, aku melayani dia. Ya bener, maaf Bapak Ibu tidak mengeluh ya, apet loh. Ibu rumah tangga itu apa? Suami-suami aja guyu-guyu cekekean kok yo kan dadi istri perempuan tuh berat tak bilang. Jam kerjanya ndak ada, gajiannya nggak jelas. Bu, nek kamu terima duit gak jelas Bu, tuntutan ngono ta? Ya enggak, tidak boleh ya. Ya bener ya Pak, ya apa? Oh Pak Yudo provokator. Enggak. Memang faktanya gitu, jam kerja tidak jelas ya ditangani juga job desk-nya tidak jelas, semua ditangani sak rumah saudara, gitu. Duitnya bayarannya gak jelas, mau jaluk mangan, Pak, kepengin kue tio, gak usah lapo, midok-dok iki lho. Nemen rek, nek suami cok ngono po, nek nyonyamu, istrimu kepengin kue tio, tuh kok no, JW Marriott, sing Sheraton. Yo, sing tepuk tangan kaum wanita, haleluya. Iki mari ini aku diundang nang ibadah kaum wanita. Enggak, aja, biasa saja. Iya toh? Tapi iya. Sekarang aku double. Ya bapak, ya ibu, artinya ya suami, ya istri. Bayangin saya. Waduh, gak protol ya apa istilahnya wong nek secara manusia ya. Pusing ya mikir blonjo, mikir apa masak, waduh wis morat-marit yo gereja pelayanan. Wah kon wah. Haleluya. Aku tetap suka cita loh. Kan ndak ketok ya bebannya ya. Ndak ketok. Aku punya Yesus sumber kekuatan. Nah. Ya, makanya andalkan Tuhan Yesus. Kalau yang susah, yang sulit, yang berat Tuhan Yesus sudah kerjakan, yaitu menebus dosa saudara, menebus kita dari kutuk dosa dan sebagainya, dia sudah kerjakan. Nek urusan gitu-gitu aduh gampang. Nek Yudianto ngomong, alah gampang, pang. Kon, cek mantep ya. Iya, mudah. Ojo ribut gegeran. Ya, nanti pulang-pulang, yo kon, wis denger khotbah Pak Yudi mah. Bayaranku iku lho, sing jelas. Nek tanggal 1 ya tanggal 1. Ojo tanggal 13 baru bayaran. Iki ngebon karo toko sebelah lho, akeh pesan. Sing jelas, rungokno khotbah iku. Ojo ndak usah nuntut sudah. Biarno Tuhan nanti menyadarkan dia. Ya tah? Bener enggak? Nek dituntut-tuntut tambah gegeran. Nek Tuhan sing nyadarno kayak aku. Lho iya lho, aku dulu keras orangnya, keras suka marah zaman sik muda. Waktu sik bujang. Sampai ketika aku mau nikah sama istriku ini, mamiku sendiri ngomong, "Nyo, Mi aku mau kawin ini di bulan tanggal sekian." Terus dia bilang, "Ya apa?" Mamiku waktu. "Nyo, panggil aku Nyo. Isa tak kamu kawin?" "Loh, Isa apa ndak Isa?" Aku punya duit. Kok restoran wis tak booking gampang wis Isa." Bukan itu maksudnya. Ini panggilannya dia Oyen. Kalau nama Chinese-nya Oyen soalnya. Jadi panggil, nanti Oyen itu pacarku waktu itu ya, tunanganku. Oyen itu ndak hancur lah, nek kawin sama kamu. Gak enak, hancur jadi ini. Soalnya aku keras, bukan aku tukang pukul, aku ndak mukul. Aku ndak pernah mukul, apalagi wanita, aku ndak mau mukul. Aku ngerti kok, siapa yang aku pukul, apa yang tidak. Siapa yang ndak boleh dipukul, wanita ndak boleh. Ya iya toh. Jadi aku ndak pernah, bukan hancur itu, maksudnya yo hancur mungkin mentalnya, boy apa ya tertekan kan gitu yo. Wah aku keras, ngamuk aku, wes dor gitu. Ya. Sekarang sampai sekarang aku keras, tapi keras kebenaran. Aku ndak pernah marah, santai. Nek orang ibadah telat baru tak marahi. Hei, kamu gak telat? Dari mana kamu? Kamu tahu di rumah Tuhan?
Dari tadi Tuhan itu sudah entek kopi 3 cangkir tuh di bawah. Nunggu kamu datang. Nunggu kamu datang. Ibadah sudah mulai, nyanyi kita sudah keringetan. Kamu enak lelek, lempek ini kayak lenggang kangkung. Tak marahin itu. Ya Pak, boleh apa enggak? Bener toh? Aku marah karena kamu enggak menghormati Tuhan, itu loh maksudnya. Saya akan marah, hari ini masih tetap bisa marah kalau ada orang jemaat yang tidak menghormati ibadah. Mau marah aku. Pelayan Tuhan, sembarangan. Marah aku. Marah dalam hati ngomong, kamu itu gimana? Ini melayani Tuhan ini. Ojo ngomong karena nggak ada oleh PK. Memang kita nggak usah PK. Buat apa PK? Oh, Tuhan sudah berkorban buat kita. Sudah luar biasa, kurang apa? Ya toh, mau main musik, minta duit. Oke, tak kasih duit kamu. Tapi besok minggu depan tangan mukaku. Ayo, mau main apa kamu? Pengen tahu? Mau main gitar, tangan mukaku. Mau dipetek pakai lidah tak? Ayo. Makanya aku serius kalau itu. Aku marah. Iya, tapi ini orang lain di luar, maksudnya gereja lain mau begini, urusanmu. Kamelo-melo. Tapi saya di sini harus begitu. Kita harus kuat di dalam kebenaran Allah ya. Jadi keselamatan itu luar biasa. Itu yang paling penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan satu-satunya Kisah 4:12 tidak usah dibaca jelas. Nama yang menyelamatkan hanya Tuhan Yesus Kristus. Titik, tidak ada yang lain. Kenapa yang lain iri sama kita? Lah itu masalahnya. Ya, itu masalahnya. Kita ini punya Tuhan, Bapak Allah Bapak kita loh. Tinggal nyebut Bapak. Nanti nek kita mati, sudahlah. Kalau kamu yakin percaya sungguh-sungguh, kamu pasti pulang ke rumahnya Bapak. Nek sono pulang ke rumah mana? Bekupon. Gak jelas. Karena enggak jelas rumah bapaknya di mana. Kayak kita rumah bapaknya jelas. Jelas kita itu. Makanya percaya pada Tuhan Yesus. Yang pertama, keselamatan itu apa? Keselamatan dari Tuhan. Yang pertama, keselamatan adalah jaminan penebusan, jaminan pembenaran. Saudara saya itu sajarnya tidak benar, mau diapa-apa, no tetap gak benar kok. Tidak ada yang benar, sudahlah, yakin. Tidak usah merasa sok suci dengan jas ini. Lu jujur aku saja tidak suka, tapi untuk menghormati Tuhan dan saudara gereja, ya wis aku nggak jas. Ini tidak pernah dipakai jas ini. Saya kalau di gereja saya pakai batik cukup. Ya, saya bilang jangan lihat baju saya. Ya, lihat Tuhan. Ojo lihat saya, aku kelek. Lapon delok aku bosen nambahan kon. Iya toh? Lihat toh Tuhan. Nek kamu lihat Tuhan, kamu nggak akan pernah bosan ibadah. Men, melayani Tuhan kamu nggak akan jenuh, nggak akan kamu putus asa, lelah, sakit. Alah, pokoknya belum ditahan rumah sakit, datang ke gereja. Badah. Ngerti ya? Maksudnya ngerti toh? Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Aku bilang sama jemaat, kalau aku belum berdarah-darah, aku nggak akan berhenti melayani Tuhan. Ya iya, pokoknya apapun terjadi, jalan. Kita belum tahu. Kalau lihat, ya tidak bisa masuk sih. Sebenarnya saya ada keinginan, tapi istri saya begini, saya tidak bisa. Saya kepingin ke Korea Utara. Negara paling sadis nomor 1 di dunia terhadap kekristenan. Ranking 1 negara paling sadis, Korea Utara. Tahu orang Kristen di sana. Bukan dibunuh, didik-didik sampai mati. Nek didor ngono ya enak karuan gak kroso ya. Ya, makanya aku nggak rambut modelnya Kim Jong Un. Cuma beda kalah muda, kalah gemuk, tapi aku menang tinggi. Ya toh, dia kan cuma segini, sudah tahu ukur. Gitu loh. Iya. Aku pengen datang ke sana. Loh, pengen buktiin. Bagaimana iman anak-anak Tuhan itu. Iya, harus disupport kayak gitu itu. Kita dukung. Belum bisa masuk, tapi bisa nyusup. Saya sudah pelajari, nyusup dari Korea Selatan. Menyusup. Ya resikonya amblas memang. Iya. Ya enggak tahu jemaat masih butuh saya enggak di sini. Kalau masih butuh ya saya enggak berani nyusup deh. Kalau sudah tidak dibutuhkan semua saya nyusup sudah. Apapun yang terjadi, kan begitu ya.
Jadi keselamatan itu, penebusan hidup kita, pembenaran hidup kita tidak benar. Sudahlah. 1 Korintus 1:30, ini bagian pertama ya. Ayo baca cepat. Karena ini ibadah kedua kan ibadah terakhir ya. Tadi 1 khusus nek 2 kan enggak usah tergesa-gesa ya. Makanannya juga masih banyak kok. Ya nek habis raknya masih ada, piring ya ada. Oke. 1 Korintus 1:30. Loh ini. Ya, oke. Demikian firman Tuhan, supaya cepat saya tidak buka Alkitab. Tetapi oleh Dia, Yesus Kristus, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Iya, apa? Nah, membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yang percaya katakan? Amin. Bagus entah Yudianto ini ditebus dibenerno. Apa jasane apa? Kontribusinya apa? Buat iman, buat kekristenan, buat pelayanan, buat gereja. Apa kontribusinya apa? Gak ada. Kita cuma bikin ribut mungkin. Dulu. Iya toh? Kita cuma pinter menilai. Tapi kita sendiri tidak bisa menjalankan. Nah anak khotbah, apa khotbah ngono? Lah khotbah ngono. Blenak aku pendeta iki. Ngomongnya gitu-gitu terus saya. Hati-hati, ana sing ngono lho iki saiki. Ya toh? Hati-hati Saudara. Kamu berhadapan dengan Tuhan ini. Yang membenarkan kamu Tuhan, yang menguduskan kita Tuhan, yang menebus hidup kita Tuhan. Benar, bukan orang kaya. Bukan ketua sinode, bukan bapak pendeta, bukan. Maaf, gereja tidak bisa menyelamatkan kita. Bukan berarti saudara bebas pindah gereja, tidak. Jangan diaplikasikan itu, salah maksudnya. Tapi gereja sendiri tidak bisa menyelamatkan. Bapak Gembala, Ibu Gembala, saya pendeta, maaf ya, tidak bisa menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan saudara dan saya sendiri juga, Pak Gembala, Ibu Gembala, Tuhan Yesus. Ya sudah kita fokus pada Tuhan Yesus. Bukan berarti terus kita kurang ajar sama Bapak Ibu Gembala, sama pendeta. Bukan, saya tidak ngajarin gitu. Ya kan tidak bisa nyelamat toh. Ya udah data reken. Loh ya jangan gitu tuh. Itu namanya anak kurang ajar toh. Ya ada etika tetap ya karena Bapak Ibu Gembala. Saya lo sampai hari ini kalau WA sama ini Ibu Evi Laksmi, Mami tak, Mi. Ya toh. Kon gak nyelop papi. Kakak. Nek WA Pak Tanto. Loh tak sebut Pak Tanto. Tapi nek WA Mami. Loh bener. Bukan sok romantis atau ada sesuatu, tidak. Menghargai. Gitu, menghargai. Kadang-kadang kita ini banyak ya kebablas. Hati-hati, ya, kebablas. Kita lebih menghormati manusia, menghargai manusia, menyebut manusia dengan wow, itu loh the best friend. Benar toh? BFS, bestie, ya istilah anak-anak modern. Best friend. Maaf ya, sorry. Mau diterima terserah, enggak diterima terserah. Puji Tuhan. Best friend kita, bestie kita itu siapa? Tuhan Yesus. Temenmu hari ini bisa bestie mbak kamu karena kamu masih punya duit, kamu suka traktir, kamu baik nganter-nganterin dia. Coba kamu sakit, kamu butuh bantuan, kamu tidak punya duit, kamu WA. Berapa puluh grup yang ada di WA-mu ini, semua WA, aku sakit, tidak punya duit, tidak ada yang nanggapi. Ya Pak ya. Iya, aja bilang temanmu baik soalnya kamu sing traktir. Kamu bisa diandalkan untuk nganter-nganterin. Coba nih kamu butuh bantuan. Makanya saya bilang, dan itu pepatah Chinese ya. Kalau kamu tidak punya duit, kalau kamu susah, kamu tidak usah cerita ke orang lain. Percuma, dia tidak akan membantu kamu. Dia malah tanda petik dalam hati mencemooh kamu, kapok. Terus masalah kita disebar-sebarin ke tetangga. Iku lho, gak duwe duit iku, kapok utangnya akeh, kapok. Oh, nah. Mana cerita mbek itu loh. Bapak kita, juru selamat kita. Aku ada apa-apa yang ngomong mbek Dek. Kayak tadi, aku bilang, jujur aku ngomong jujur dari hati. 100% jujur aku. Tuhan, Bapakku, aku tidak siap istriku meninggal. Walaupun kondisinya berat. Medis bilang berat. Dan bahkan masuk hari ke-10 dia stres. Wah tambah berat mana. Makanya tak kei waktu 2 hari saja dari video call aku lihat, wah dia stres. Sudah tidak bisa tertawa.
Dokter tak kasih tahu, dok, istriku stres. Iya, aku lihat ya gitu. Wis pulang aja dok. Tak terima, mati hidup tak terima. Nah, padahal aku ngomong be Tuhan, ojo mati. Tapi aku ngomong be dokter, ya sudah, apapun yang terjadi, tak terima. Oke, diizinkan. Direktur rumah sakit tak kasih tahu, wis tambah stres. Nana ndak, ya apa, ndak ada konco, ndak ketemu saya. Saya seumur hidup ndak pernah pisah BDE. Tidur sendirian hampir nggak pernah. Nggak pernah. Mesti berdua. Oh, ndak ada dia, aku ndak bisa tidur. Mungkin dia juga gitu. Iya toh? Akhirnya diizinkan pulang. Dan hidup. Puji Tuhan. Ya bersyukur. Ya sekarang latihan istilahnya. Ya tak latih supaya juga ndak stres toh. Di rumah, nggak, ayo kegiatannya terbatas. Kadang-kadang kalau cucu nggak ada, anak-anak pergi semua. Gitu, dia berdua kita agak ya apa-apa. Ya ndak apa-apa, kita berdua nanti balik ya berdua. Tak hibur-hibur ya gitu. Yes, kamu pengen kemana? Jalan-jalan tak? Ayo nang GM. Ayo apa? Bukan kita kebanyakan duit, enggak. Ya wis jalan aja, makan yang murah-murah, aku enggak makan aneh-aneh. Tapi tujuanku cuma satu, menghibur dia, supaya dia ada semangat. Nah, aku semangat. Nah, aku sudah biasa dari dulu motivator nyemangati orang. Wah, saya gak duwe apa-apa semangat aku, gak peduli. Pokok bangun pagi langsung lihat kaca. Yudianto, semangat, ketawa, ketawa. Ambil kaca aku ngomong. Pikirnya wong ini, cari deh. Enggak. Nah kita bagaimana mau melihat muka kita sendiri kalau tidak lewat kaca? Betul? Iya. Dan begitu lihat kaca, lihat wajahmu, tersenyum mau. Enggak mungkin kita tersenyum, kacanya mencucu. Enggak mungkin, saudara. Nek sampai kaca di rumahmu kayak gitu, kamu tersenyum, di kaca wajahmu mencucu. Kamu manggil lo Yudianto. Enggak bayar sudah. Resi-resi itu tak bilangi. Pasti ada faktor X toh, ngerti? Lewang kita di depan kaca cermin kita ketawa kok cerminnya situ kok mencucu. Iya toh, kan pada yang enggak bener ini berarti. Nah, enggak ya. Itu teori paling gampang. Secara kejiwaan. Pokok bangun pagi pertama, lihat kaca. Begini. Semangat Yudianto. Nah, aku nyebut nama aku dewek, Yudianto. Semangat. Lihat kaca, wah semangat. Aku semangat. Tadi pagi ya. Jam 4 pagi aku semangat. Benar, jam 4 aku ngirim coach. Coachnya selalu tiap hari meluncur dunia sosial. Ya aku isanya ngirim coach. Tak kirim aja. Bikin dewek, bukan kopi-kopi, kopi paste tidak. Ya, Tuhan itu hikmati Tuhan. Di IG sudah 4.000 lebih coachnya itu. Murni 100% cari ada gambarannya, tidak mungkin ada. Iya, saya sebar ke dunia media sosial. Firman Tuhan selalu. Teologi itu yang mungkin menurut orang kontroversi. Ya kadang orang kontroversi kok. Mungkin di sinode ini ya kadang saya dianggap kontroversi. Ya terserah. Aku ngomong kebenaran, aku tidak nafsir. Ini ayatnya jelas. Mau dilawan apanya lagi? Loh ya toh. Jadi Tuhan itu menebus saudara, itu keselamatan. Ya. Bukan keselamatan itu apa? Oh, bebas dari hutang. Loh, keliru. Ya toh. Oh, aku terima mujizat. Mujizat terbesar nomor 1 adalah keselamatan. Yang setuju katakan? Jadi jangan sampai berpaling dari Tuhan Yesus. Ojo menjauhi Tuhan, menjauhi ibadah. Itu pesan saya pribadi. Menjauhi Tuhan, ya wis, resikomu. Wis, aku enggak ngomong aneh-aneh, katanya aku ngutuki. Ya sudah. Menjauhi bukan hanya badan fisik ya, tapi hati, pikiran. Pokok apapun kita sadar, oh Bapak, Yesus Kristus Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Wis muji Tuhan, bersyukur. Ojo bilang gini, maaf, Pak Yudi itu baik, Pak Yudi baik. Lapo, yang baik itu Tuhan Yesus. Manusia kebaikannya terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Dalam kondisi apapun kita tetap ditolong. Yang kedua, keselamatan itu apa? Karena keselamatan itu tadi sangat penting ya. Jaminan perlindungan, jaminan pemeliharaan. Saudara yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, keselamatan itu menjamin perlindungan hidupmu, menjamin keselamatan hidupmu, pemeliharaan hidupmu. Pasti baik khususnya rohani sampai ke jasmani. Dilindungi Tuhan. Ya iya,
Kemarin aku kan WA sama Hendri. Hendri, Hen, sorry ya Hen, aku nggak berani WA Mami, sungkan, repot ya. Hen, mungkin aku bilang, ada kemungkinan ibadah pertama 6:30 toh, 6:30 tadi toh. Mungkin aku agak mepet. Ya, agak pas gitu. Aku usahakan nggak telat pasti, mepet. Karena aku baru berangkat dari gereja, nanti aku nyiapin juga, kan mau tak tinggal ya tak siapin. Di sana jam 7 ibadahnya. Aku pesen satu pengerja, kamu datang 5:45, 6 kurang seperempat. Ya tuh, tadi wis 6 kurang seperempat, gak teko-teko. Aduh, 6 kurang 10 baru datang, ya wis cepetan dok, sepeda motorku tak siapno wisan. Jadi dia datang, bus masuk, aku keluar, wes, ngono wes. Maaf ya, sepi kan minggu, Ayani dari timur set, Ayani enak, cos terus. Jalan biasa motor mau masuk tol loh, nggak boleh ya. Belum tak coba, enggak, pasti tidak boleh ya, lewat jalan biasa, ya toh, jalan enak tapi jalan kan halus, sedang. Setelah perempatan Gedangan, antar saya 70 minim, 80, 70, 80, wis, wadem angin, wis, pokoknya wis, Tuhan Yesus aku ini pelayanan, wis pasti aman, pasti selamat, aku percaya, ada pemeliharaan Tuhan, wis jalan. Wah itu setelah stopan Gedangan, enak lagi jalan, walusut sebelum jalan layang, sebelum jembatan layang. Ini sepeda motor cewek, ya goncengan, dua orang toh. Sini cowok, saya sebelah kanannya lagi gini. Sini ada lagi belakang saya. Nggak tahu bagaimana kan itu banyak perlintasan yang masuk ke perumahan bangun gitu ya. Wah itu cewek yang di depan ini nggak tahu bagaimana dia ngerem karena memang nggak mendadak sih sebenarnya. Tapi ternyata itu minyak. Jadi jalannya ada minyak. Saya tahu jauh itu sudah ada, tapi saya tidak tahu itu minyak, tak pikir air. Saya biasa-biasa. Tapi puji Tuhan dong, bu cewek itu dulu. Waduh, sing ke kanannya dia, mukaku sini, waduh nganan gini, aku yang nganan lagi gini, lopot. Ya toh lopot, terus cos terus saya, bukan tidak mau nolong, ya telat gitu, ya toh. Wes kesusu atau Hendri medeni, ya tidak nyalano Hendri. Pak, ini ada acara 17-an loh Pak, ada jalan sehat. Di mana? Manu perumahan Pondok Mutiara. Oh, enggak. Di perumahan itu. Ya, oh enggak apa-apa wis. Nek perumahan itu gampang lah ya, kan dalam ya. Wis pokoknya toto ngono lho. Ya toh kan gitu. Ya itu. Tuhan selamatkan. Oh, Yesus Tuhanku. Sejak itu tadi yang sudah 80, 70, turun 50, Saudara. Ya bijaksana toh, ojo digetno terus iku minyake gantente. Tak delok lho si ono terus aku ngiri. Ngiri banyak orang sepedaan. Waduh gak enak iki. Nganan nglintasi iki rada wedi yo. Waduh ya apa iki? Baru naik jalan layang tuh baru minyaknya mulai enggak ada. Enggak tahu mungkin orangnya lewat bawah be. Mobil apa enggak tahu aku. Ya tahu. Tapi Tuhan lindungi, kemana saja sudah. Kita kemana saja. Ada masalah. Ada macam-macam. Maaf Bapak Ibu ya. Saya ke Jepang. Ya biasa ibu-ibu ya bawa tas toh. Istriku loh maksudnya. Ibu-ibu bawa peso. Buat motong buah. Dia itu kan suka makan buah. Pergi pasar ketok apa buah beli. Kan peso nih gak ono. Ya udah bawa dari Indonesia. Waktu berangkat wes masuk no bagasi aman. Lo ngene sana kita kan ya naik pesawat lokal loh. Ya domestik gitu. Lo lupa ditaruh situ, ketangkep Saudara. Scan, tidak bisa, ulang. Scan, langsung tangkap. Polisi langsung tangkap. Ada pisau. Loh, mah, pisaunya? Enggak, aduh. Buka, ya bener, seret anak pisau cilik. Pisau kecil toh, tapi ya tetap diukur beda. Tidak bisa, terus aku bilang, ya wis lah, buang aja wis. Tinggal enggak apa-apa ya, kan selesai, sudah tinggal. Indonesia kan ngono, ya wis, enggak apa-apa, kita untuk buah fruit. Jadi ya wis lah, enggak usah wis. Enggak bisa. Tahan, bikin berita acara, wah kon, iki wis, calon polisi mana, wih polisi ini cakep nih, lanang wedok wis dipreksoi kabeh di DE, aku enggak DE dipreksoi, waduh wis, kayak begitu. Tapi Tuhan lindungi loh. Saya pernah terbang, pernah lain lagi, pesawat Cathay, Hongkong, Cathay kan, bukan ke Hongkong, tapi Cathay.
transit ngene Taiwan. Transit. Pesawat itu transit Taiwan. Kita tidak tahu. Transitnya datangnya mendaratnya itu jam 7 malam, jam 8 malam. Nanti berangkat lagi nih transitnya sudah di atas jam 24. Jadi sudah beda tanggal. Lah, kita tidak ngerti. Ternyata beda tanggal itu tidak boleh. Itu harus punya visa Taiwan. Lah kita tidak ngurus cuma transit. Ya kita beli kan Traveloka gitu loh ya. Ya ngerti toh. Waduh. Soro wis tangkep wis. Hati ditangkap polisi bolak-balik. Ya kan tidak mengerti toh. Tapi apa? Tapi Tuhan itu lindungi. Bener. Sampai pesawat KT Pasifik di stop sama petugas sama polisi bandara. Tidak boleh terbang. Nunggu ini orang. 4 orang, saya sama anak 2. Suami istri. 4 orang. Kita ngurus visa untuk Taiwan melalui HP. Kita tanya sama petugasnya. Ini kira-kira ngurus visa. Kira-kira bisa berapa lama? Oh biasanya 3 hari. Hah? 3 hari? Pesawat terus karena berangkat ini. Pintu harus ditutup. Beuh kon. Ya tidak mungkin. Tahu ngurus. 15 menit Tuhan jawab. Perut itu rasanya sewenep saudara. Aduh mat. Wis gak apa-apa wis aku bilang ambil anakku. Wis gak apa-apa wis tidur sini ya. Nyewa hotel lagi wis gak apa-apa. Istilahnya orang dunia suknya ya. Yaudah korban. Kehilangan duit hotel gak apa-apa. Daripada loro ini kok ya mikiri. Tapi 15 menit anakku, Pak, dijawab Pak. Loh iya, jawab langsung petugas. Oh iya, wis. Ngono sih. Petugas sih bandara sih. Mau ndak bisa kamu nanti masuk Taiwan, minta di-print. Print mbahmu. Wis ngono. Terus padha gak ngerti bahasane. Dia anak kita punya printer itu loh. Aku bilang gitu. Lah kamu kan ada printer itu loh. Mbak ya tolong printan Pak, bayar piro tak bayar. Aku sampai bilang gitu. Ya tolong ngono toh. Kita posisi kayak begini. Akhirnya ya tolong ya. Di print 4 lembar. Wis berangkat kawal polisi aku. Lari saudara. Wis gak ate nglewati petugas diperiksa paspor gak ate wis boblok-boblok mlebu pesawat. Gorong mlebu pintu ditutup. Waduh. Wih kira sadise longgoe gorong tutup ini. Telat soalnya. Gara-gara kita 4 orang ini. Tapi Tuhan tolong loh. Peristiwa gitu itu ya wis biasa. Ya toh, biasa. Di mana-mana, di Cina, di Jepang ya ketemu mbek sing nggawa samurai apa ninja lho. Wih istriku gemeter wis gak apa-apa wis lah wis. Tuhan melindungi. Nek memang kita ndak waktune mati ndak. Tapi ya ndak boleh jarak istilahnya, ndablek ndak boleh. Kita kan bener. Ya toh, ya mau apa? Tuhan tolong. Itulah namanya perlindungan Tuhan. Pasti dipelihara. Matius 6:13a. Satu ayat tak kasih tahu supaya saudara tahu. Matius 6:13a. Nanti dibaca A kan. Matius 6:13. Ini doa Bapak kami. A saja ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Jadi kamu bisa lepas dari yang jahat. Pencobaan itu tadi pagi sudah tak jelaskan, itu keinginan. Ya, jauhkan Tuhan, minta sama Tuhan. Dari keinginan duniawi, hawa nafsu. Orang pasti punya keinginan kok, saya iya kok, iya toh. Kecuali sudah mati tidak ada keinginan. Ya, makanya aku bilang, nih orang mati tidak usah dibawai Alkitab. Kenapa di dalam peti mati orang Kristen selalu ada Alkitabnya, apalagi yang mati pendeta. Kan selalu dikasih Alkitab toh. Lah padahal dia itu tidak punya keinginan baca kok, karena tidak bisa baca, dia sudah mati. Ya, yes apa yes? Ya terus buat apa dibawa Alkitab? Apalagi dibawa Indomie, sisir sing wis protol, baju-baju piyama, kabeh dibawa no kabeh. Buat apa? Wong dia tidak bisa ganti baju. Lho ndak kita mikir logika bener toh, waras toh, akal sehat toh. Lho bener gak? Lho terus buat apa dibawa Alkitab? Lebih baik Alkitabnya diwariskan ke siapa gitu loh. Itu jauh lebih baik. Nah ngapain misalnya peti? Nah kan aku bilang, nanti kalau papa mati, sudah pakai baju begini lengkap ya. Nggak usah kayak Alkitab, kayak apa, gak usah. Buat apa? Wong aku nggak butuh kok. Ya sudah mati kan nggak butuh apa-apa. Ya, itu pencobaan, hati-hati. Dan yang penting, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang bisa melepaskan siapa? Yang bisa melepaskan kita dari yang jahat siapa? Lah ya wes. Lah kenapa kita tidak mengandalkan dia? Gitu loh. Wes segala hal andalkan Tuhan. Percaya. Baru punya rencana,
Tuhan dulu nomor satu. Bes, pokoknya Tuhan. Nek Tuhan oke, pasti oke. Dia diajari sama Tuhan Yesus, kamu nek doa ini loh. Ya. Jangan lebih Tuhan, kirimkan aku berkat yang banyak. Aduh, oke, yang ketiga cepat. Keselamatan itu apa? Keselamatan adalah jaminan kehidupan yang kekal di surga. Bukan di dunia. Tuhan tidak pernah menjamin ngomong tentang keselamatan di dunia. Tidak. Oh no. Dipelihara ya. Cukup dipelihara, dilindungi ya. Tapi di dunia ini tidak ada yang selamat, saudara. Hanya kehidupan kekal di surga. Itu yang Tuhan janjikan buat saudara saya. Makanya kita fokus pada dia. Dunia ini biasa saja. Yang kaya maaf, tidak usah sombong. Yang miskin maaf, tidak usah minder. Biasa saja. Karena Alkitab menyatakan di Injil Lukas, baik orang kaya maupun orang mati, satu waktu sama-sama akan mati. Betul? Lah iya. Kan itu loh cerita tentang orang kaya dan Lazarus pengemis itu. Ya toh? Justru si pengemis Lazarus di pangkuan Abraham. Sing orang kaya jerit-jerit di sana. Ya. Abraham orang kaya minta tolong si Lazarus itu suruh ke sini netes no air gini tok loh. Netes no air. Abraham bilang enggak bisa, ada jarak di antara kamu, jurang pemisah. Nah terus aku kok gimana tolonglah. Dia bilang apa? Abraham bilang apa? Kamu sudah nerima yang enak di dunia ini waktu kamu hidup. Lazarus yang enggak enak. Miskin, menderita. Enggak mau kasih makan. Malah anjing yang kamu keluarkan. Sekarang dia ada bersama aku, sukacita. Kamu ya wis menderita, terima aja. Hati-hati. Kehidupan kekal itu kayak begitu. Jangan bayangin kita suka dibodohi. Aduh, rumahku di surga sudah hampir jadi. Lu emangnya rumahnya apa? Ojo bayang no. Terus pada gitu ngomong, wah, aku balik lagi. Lu kenapa? Belum dipasang listrik. Lu, aku seneng ini koplak gitu. Sajane surga butuh listrik lah. Sampai tadi ini teman-temanku yang lama selalu bilang, waduh puji Tuhan Pak Yudi, semangat terus pelayanan. Iya Pak, semangat puji Tuhan. Anakmu ya Pak, nang surga Pak, wis gede Pak saiki Pak. Umurnya sudah 31 Pak. Karena dia lahir tahun 95. Ya toh? 29 berarti ya, sorry 29. Kalan, itu bukan muliaan. Wis gak usah mikir, angel-angel di dunia. Mau makan berapa banyak, mau nimbun berapa banyak. Entar kalau kita berangkat ya enggak dibawa kok. Enggak dibawa. Ditinggalkan tuh orang lain. Oh iya untuk anak cucu. Itu orang ya banyak. Maaf, sorry. Sorry dulu. Tapi itu kebenaran firman. Kita orang tua ngumpulin duit sebanyak mungkin akan mewariskan kepada anak-anak. Betul? Betul? Itu pelecehan terhadap kuasa Tuhan. Pelecehan, penghinaan terhadap kuasa Tuhan. Karena setiap anak pasti punya jatah berkat sendiri-sendiri dari Tuhan. Amin. Lalu terus ngapain kamu melok-melok cawe-cawe urusan Tuhan? Itu kan pelecehan. Kamu tidak percaya kuasa Tuhan menjamin anakmu. Kamu tidak percaya kuasa Tuhan mencukupkan anakmu. Kamu tidak percaya kuasa Tuhan bisa membuat dia kaya, misalnya gitu. Kok harus kamu yang ngumpulin? Susah-susah. Mengorbankan itu tadi. Mengorbankan satu keselamatan. Mengorbankan dua kesehatan. Demi dapat duit banyak. Itu pelecehan loh, hati-hati loh. Itu menghina kuasa Tuhan. Nah aku percaya kok. Yes, Tuhan yang akan jamin. Tidak usah mikir warisan-warisan. Ya, tenang aja. Wah nanti anakku susah Pak. Loh kita dulu ya susah, tidak apa-apa kok. Buktinya hidup kok. Iya toh. Emang kita ini lahir langsung anak konglomerat, anak orang kaya? Enggak. Ya susah. Ya justru kesusahannya membentuk kita. Bisa. Di gereja juga begitu. Sampai detik ini tidak masalah. Saya bukan pamer sok enggak ya. Pokok apapun orang tidak mau kerjakan, saya kerjakan. Apa kerjaannya Pak? Tugasnya di gereja Pak? Gereja lah, ngomong gereja aja ya. Apa tugasnya hari ini? Khotbah? Iya, ya pastilah aku pengkhotbah. Di gerejaku aku ya khotbah. Terus bersih-bersih Pak? Iya. WC kamar mandi? Iya. Saya ngosek aku. Ya apa bayangin? Ojo lihat aku jajasan. Nih di rumah aku ngosek WC. Kamar mandi gereja. Iya, pokok kamu tidak mau gerak, aku gerak.
Gitu saja. Jemaat mau gerak, monggo. Jemaat tidak mau gerak, saya gerak. Saya tidak akan mengasih perintah. Karena perintah hanya ada dalam firman. Ini yang merintahkan kita. Ya, loh iya. Jadi kalau saudara, kalau ngomong sekuler ya, sekuler saja. Secara jasmani, gampang. Nah, tutup khotbah ini, secara jasmani. Saudara mau maju, katakan gitu ya. Punya jabatan tinggi. Kalau di kantor jadi direktur dan lain sebagainya. Pokoknya yang top-top. Rumusannya gimana? Gampang. Lakukan, di gereja juga. Lakukan apa saja. Apa itu Pak? Ya pokoknya apa saja, sudah tidak peduli. Lakukan apa saja yang orang lain tidak mau lakukan, kamu lakukan. 3 bulan lagi kamu jadi pimpinan. Kamu jadi begini. Loh, kok tidak ada percaya ini rasanya? Apa tidak ngerti omongan saya? Tak ulangi ya. Lakukan apa saja yang orang lain tidak mau melakukan. Kalau mau khotbah di mimbar ini, royoan, rebutan. Semua kepingin jadi pendeta, pengkhotbah terkenal, WL, dan lain sebagainya. Coba, maaf ya, membersihkan kamar mandi. Nanti selesai ibadah. 2 kali ibadah ini. Siapa yang bersih, Bu? Anak pegawai ini ya? Iya tak? Iya, anak pegawai dibayar. Saya ke pegawai diberhenti, gak usah pegawai. Anak gak jemaat yang mau membersihkan itu. Pengen tahu aku. Bagaimana kamu mau jadi pelayan Tuhan yang hebat? Jadi hamba Tuhan katanya. Tuhan Yesus yang bilang, kalau kamu mau jadi ditinggikan, kamu harus merendahkan. Kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu harus jadi pelayan. Aku datang, Tuhan Yesus bilang, aku udah jadi pelayan. Itu teladan. Yang saya pegang sampai hari ini. Saya tidak pernah kasih perintah untuk manusia. Karena saya hamba. Loh kacungnya merintah, loh ya apa? Pantas apa enggak? Ya apa ya Pak? Punya pembantu enggak? Yang di rumah punya pembantu ada enggak? Ada pembantu. Ada pembantu. Sungguhan loh, ini tanya sungguhan kok. Ada pembantu ya. Terus pembantumu ngomong, "Nek manggil apa? Nyonya? Apa Ibu? Bu, aku kesel Bu. Ini kurang tamu gurung tak pelen ya Bu ya." Duh kok guyu sih? Emang sudah terjadi? Kan enggak berani pembantu bilang gitu. Nah kita kok berani, kita ini pembantu. Kita kan hamba. Nah, saya tidak. You tidak mau lakukan, jemaat tidak mau lakukan, apa-apa. Oh jemaatnya tidak rohani, enggak, aku tidak menuduh. Tidak mau lakukan, tidak apa-apa. Jemaat sudah tak ajari, tak kasih tahu. Tidak mau lakukan, tidak apa-apa. Kesibukan Pak, ini begini. Iya, Pak, aku cepet-cepet pulang Pak ya, aku tidak maunya. Iya, tak iya, sakarep-karepmu. Ya toh. Nanti siapa yang bersih? Saya. Gak ada masalah. Aku tidak pernah mengeluh. Aku jalani. Dan di situ berkatnya secara materi nanti. Luar biasa. Makanya tidak boleh iri ya. Cuma sudah selalu saya kasih tahu. Kamu tidak boleh iri lihat aku. Karena aku sudah kerja untuk Tuhan. Aku tidak cari upah. Tapi Tuhan sudah kasih aku upah. Yang luar biasa. Ya, itulah keselamatan. Bukan materi, bukan jasmani, aku dapat kerja, bukan. Tidak ada urusan itu. Ya, kembali kepada Alkitab, maka fokuslah kita terus pada keselamatan, utamakan keselamatan lebih daripada yang lain. Tuhan jamin kok, pasti jamin. Sekali lagi, mujizat sudah kita alami, yaitu keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayo main musik maju ke depan. Apa masih kurang firman-nya? Cukup ya? Terus ngantuk gitu. Cepetan, selak resolusi entek loh. Puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Bukan karena khotbahnya hebat, enggak loh ya. Bagus, enggak. Cocok keliru. Aku enggak ada hebatnya. Aku hamba. Kacung. Kongren. Nih. Ya, biasa saja. Kalau toh aku pakai jas hari ini, ya kebetulan aja ya. Oke. 5. Ya, bangkit berdiri. Oh, haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya rawasi kibakara rawasi. Besar dan ajaiblah karyamu,
adil dan benarlah jalanmu. Yes, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi, besar. Yes, besar dan ajaiblah karyamu. haleluya. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha percaya, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Hanya Engkau yang layak. Haleluya. Sujud kenyadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah. Amin. Sekali lagi, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Hamba-Mu menaikkan doa khusus buat jemaat di GAB Mahanaim hari ini Tuhan. Dalam ibadah yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa-Mu, apapun yang menjadi pergumulan kami pada pagi hari ini, pada siang ini, kami percaya keselamatan telah Engkau nyatakan pada kami semua. Ada pertolongan, ada pemeliharaan, bahkan penebusan atas setiap kami semua. Kami tidak memikirkan dan susah akan hal-hal jasmani. Kami hanya memandang Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau yang kami sembah, Engkau penguasa hidup kami, Engkau berkuasa atas segalanya. Dan kami percaya pulang dari rumah Tuhan ini, kami pasti akan menikmati berkat yang besar, yaitu keselamatan makin nyata, kehidupan kekal atas kehidupan kami. Dan itulah jaminan atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan ketika kami memiliki keselamatan, ketika kami memiliki Engkau Tuhan, ketika kami hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka yang sakit pun pasti Tuhan sembuhkan. Amen. Karena Tuhan tidak ingin kami menderita. Tuhan pasti akan membebaskan kami dari sakit penyakit. Amen. Bahkan dari sekedar ekonomi, rumah tangga kami pun Tuhan pasti akan kerjakan dengan baik. Karena Amen. kami punya kesadaran hati bahwa hidup kami berasal dari Tuhan, hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu tercurah atas kami pada pagi hari ini. Kami semangat, kami sukacita, pulang diberkati sepanjang minggu ke depan. Kami optimis Tuhan ada berserta dengan kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya Tuhan beserta kita. Sama-sama kita katakan Amin. Amin. Haleluya. Saudara diberkati oleh Tuhan, beri sekali lagi kemuliaan kepada Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Pak Yudi, God bless.